warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran fisika. Dan kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Ya, gerak parabola. Sebelum kita ke definisi, mungkin di antara kalian banyak yang suka dengan pertandingan sepak bola. Ya. Nah, ketika kita memperhatikan pertandingan sepak bola, amati gerak bola saat ditendang oleh penjaga gawang. Bagaimana lintasan bola tersebut ketika ditendang penjaga gawang untuk dioperkan kepada temannya yang ada di posisi depan. Dan ternyata bola itu tidak bergerak lurus, namun melengkung. Ya, seperti tampak pada gambar 1.9. Mengapa lintasan bola tersebut bisa melengkung? Ya. Ternyata lintasan gerak yang melengkung terjadi akibat adanya pengaruh gerak dipercepat beraturan pada sumbu vertikal. Ya, jadi gerak parabola itu merupakan gabungan antara gerak lurus kecepatan tetap dengan gerak lurus percepatan tetap. Dan definisi dari gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Atau bisa juga seperti ini. Gerak parabola adalah gerak benda yang bergerak pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Ini gambar dari benda yang melakukan gerak parabola. Kemudian selanjutnya adalah tentang perumusan gerak parabola. Sebelumnya saya pernah bilang bahwa gerak parabola itu rumusnya ada 10 ya. Nanti kita perhatikan apakah betul ada 10 atau tidak. Nah, ini gambarnya ya di sini. Ketika suatu benda ditendang dengan membentuk suatu sudut sebesar alfa, dan ini adalah V0, maka yang V0 ini harus diuraikan terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X, dan ke atas adalah sumbu Y. Yang ke pinggir itu menjadi V0X, dan ke atasnya adalah V0Y. Kemudian pada titik sembarang ini adalah ke pinggirnya adalah Vx, ke atasnya adalah Vy. Nah, nanti kita bisa mencari V-nya yang di sini dengan rumus yang vektor waktu pertemuan sebelumnya, yaitu Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Ini rumus untuk V-nya. Ya. Ini V. Kemudian di sini akan ada H maksimum. Ya, dan sini adalah jarak jangkauannya. Dari sini sampai sana itu adalah jarak jangkauan. Bisa dikatakan X atau R ya. Itu adalah jarak jangkauan. Itu dilihat dari gambarnya. Kemudian gerak pada sumbu X horizontal adalah gerak lurus beraturan atau gerak lurus kecepatan tetap ya, karena kecepatan benda setiap detik bernilai konstan. Kemudian gerak pada sumbu Y atau gerak vertikalnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus percepatan tetap karena benda mengalami perubahan kecepatan akibat percepatan gravitasi. Kalau berhubungan dengan percepatan gravitasi bumi, maka ini berhubungan dengan gerak vertikal. Vertikalnya adalah vertikal ke atas. Ya. Maka persamaan yang digunakan pun menggunakan persamaan dari gerak vertikal ke atas. Untuk yang pada sumbu X, itu menjadi Vx sama dengan V0x, karena selalu tetap konstan, di mana V0x-nya sama dengan V0 kalikan cos alfa. Sedangkan X-nya adalah Vx dikalikan T. Ini juga sama seperti pada rumus gerak lurus kecepatan tetap. Ya. Di mana Vx-nya itu sama dengan V0 cos alfa. Sehingga X sama dengan V0 dikalikan cos alfa. Ya.
V0 dikalikan cos alfa yang ini, dikalikan T. Kemudian pada sumbu Y-nya itu ada VY sama dengan V0Y dikurangi G dikalikan T. V0Y-nya berapa? Tadi ya, kita tuliskan di sini. V0Y-nya itu akan sama dengan V0 dikalikan sin alfa. Ya, V0 dikalikan sin alfa. Sehingga didapat V-nya adalah V0 sin alfa dikurangi G dikalikan T. V0 sin alfa dikurangi G dikalikan T. Kemudian untuk arah vertikalnya yaitu Y. Rumusnya adalah Y sama dengan V0Y dikalikan T. Ini V0Y. Dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Atau V0Y-nya sendiri yang tadi, yang ini. V0Y-nya yang ini. Sehingga didapat Y sama dengan yang ini, V0, maka didapat rumus yang ini. V0 sin alfa dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Berarti ada berapa rumus? Yang pertama adalah yang V0X yang ini. 1. Kemudian V0Y 2. Kemudian ada X-nya 3. Kemudian ada VY-nya 4. Kemudian ada Y-nya 5. Ya, baru 5. Ada persamaan khusus pada gerak parabola. Yang pertama adalah ada H-nya, ya, yang ini. Ada untuk mencari ketinggian maksimum atau H, kemudian untuk mencari jarak jangkauan atau X, atau bisa juga dituliskan dengan R. Ya, boleh dengan X ataupun dengan R. Yang selanjutnya adalah rumus untuk waktu mencapai titik tertinggi. Pada saat benda melakukan gerak parabola mencapai titik tertinggi, maka kecepatan benda pada komponen vertikal itu sama dengan 0. Kemudian ada tinggi maksimum, dan terakhir adalah jarak terjauh atau X. Atau ini disebut juga, saya sering sebut sebagai jarak jangkauan. Ya. Jarak jangkauan. Jarak jangkauan atau biasanya dituliskan dengan R besar, sama saja ya. Dan rumus untuk T maksimum itu adalah T dari titik A ke titik B ya, dari sini. Waktu dari A ke B ini adalah T maksimum. Rumusnya apa? Yaitu V0 sin alfa dibagi dengan G. Kemudian rumus T maksimumnya atau H, yang ini, yang ini, yang H ini, ya, yang H ini. Rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nanti yang sin kuadrat alfa, hasil sinnya baru dikuadratkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jarak terjauh. Rumusnya naon? X sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa dibagi dengan G-nya. Ya. Itu adalah rumus-rumus untuk persamaan khusus. Tadi udah ada 5 rumus. Ini tambah 6. Ini rumus ke-7. Ini rumus ke-8. Kenapa cuma 8? Ada lagi rumus yang satu lagi, yaitu T total. T totalnya adalah dari awal sampai akhir. Berarti akan sama dengan 2 kali T maksimum atau 2 kali T dari A ke B. Ya. Ini rumus yang lainnya. 9. Nah, kenapa ada 9? Ternyata yang tadi yang di awal, Vx-nya itu dianggap satu lagi, jadi 10. Ya, itu rumusnya ada. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dari titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal
Ini ada kalimat kecepatan awal. Maka ini adalah V0, yaitu 20 meter per sekon. Dan sudut elevasi, yang ini adalah alfa, 37 derajat, di mana sin 37 derajat sama dengan 0,6. Dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah A, komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Berarti ini adalah yang dicarinya V0X dan V0Y. Yang B-nya adalah kecepatan bola setelah 0,4 sekon. Berarti ini adalah V. Yang ketiganya, posisi bola setelah 0,4 sekon. Berarti yang ini adalah X dan Y. Selanjutnya adalah tinggi maksimum. Berarti H. Ini adalah H. Selanjutnya jarak lemparan terjauh. Ini adalah X atau R, ya, supaya bisa dibedakan antara yang E dengan yang C, ya. Nah, di sini maka diketahuinya ada V0 sama dengan 20 meter per sekon, ada alfanya 37 derajat, di mana sin 37 sama dengan 0,6. Lalu ada G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya, yang pertama adalah V0X dan V0Y. Selanjutnya yang B itu tentang V ketika T-nya adalah 0,4 sekon. Kemudian yang C-nya adalah posisi bola, berarti X dan Y. X dan Y ketika T-nya adalah 0,4 sekon. Yang D itu mencari H, sedangkan yang E-nya mencari R atau X. Itu yang diketahuinya. Penyelesaiannya, yang A, untuk mencari yang A, kita di sini, ya, sini saja. Untuk yang A, maka V0X-nya akan sama dengan V0 cos alfa. Kalau tadi diketahui sin 37 itu adalah 0,6. Maka cos 37 akan sama dengan 0,8. Maka ini menjadi V0-nya 20 dikalikan cos 37 sama dengan 20 dikalikan 0,8 sama dengan 16. Kemudian V0Y sama dengan V0 dikalikan sin alfa. V0-nya 20 dikalikan sin 37 sama dengan 20 dikalikan 0,6 sama dengan 12 meter per sekon. Ini juga sama, meter per sekon. Itu yang A. Kemudian kita lanjut ke B. Kita di sini B sama dengan V. V-nya dapat dari mana? Di akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Kita cari dulu Vx dan Vy-nya. Di mana Vx-nya itu akan sama dengan V0x. Maka tadi sudah ada di nomor A. V0x-nya adalah 16. Kemudian kita cari yang Vy-nya. Di mana Vy-nya adalah V0y dikurangi dengan G dikalikan T. V0y-nya sudah diketahui di A, yaitu 12. 12 dikurangi G-nya 10, T-nya 0,4. Maka ini menjadi 12 dikurangi 10 kali 0,4 hasilnya adalah 4. Maka 12 dikurangi 4 hasilnya adalah 8 meter per sekon. Kita tinggal masukkan ke V-nya, ya. V sama dengan
akar dari Vx-nya 16, 16 kuadrat ditambah Vy-nya 8 kuadrat. Kemudian ke sini. Ini yang A-nya. Ya. Maka V akan sama dengan akar dari 256 ditambah dengan 64. Hasilnya adalah akar dari 320. 320 itu akan sama dengan 64 dikalikan 5. 64 dikalikan 5. Akar dari 64 adalah 8. Jadi 8 akar 5 meter per sekon. Itu untuk yang B. Sekarang kita ke C. Lanjut ke C. Yang C itu mencari posisi yaitu X. X-nya adalah Vx dikalikan T. Vx-nya itu sama dengan V0x, berarti 16. 16 dikalikan T-nya 0,4. Maka hasilnya adalah 6,4 meter. Kemudian Y-nya. Y-nya menggunakan rumus gerak vertikal ke atas. Ya. Jadi V0Y dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. V0Y-nya sudah ada tadi ya di nomor A, yaitu 12. Dikalikan T-nya 0,4, dikurangi setengah, dikalikan 10, dikalikan 0,4 dikuadratkan. Maka 12 dikalikan 0,4, itu hasilnya adalah 4,8. Dikurangi setengah kali 10 adalah 5, 0,4 dikuadratkan adalah 0,16. Maka ini didapat 4,8 dikurangi 0,8. Maka hasilnya adalah 4 meter. Maka posisinya ada di koordinat 6,4, 4. Itu yang C. Sekarang kita ke D. D itu ditanyakan T maksimum. Atau kalau di catatan yang tadi, itu adalah TAB. Rumusnya adalah V0 sin alfa dibagi dengan G. V0-nya 20 kalikan sin 37 dibagi 10. 20 dikalikan 0,6 dibagi 10. Hasilnya adalah 1,2 sekon. Itu yang D. Kemudian yang E, yang terakhir, itu mencari jarak jangkauan. Rumusnya adalah yang R atau X ya. Sama dengan V0. V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa dibagi dengan G. Kita ke lanjut di atas. Maka R sama dengan V0-nya 20 dikuadratkan dikalikan sin 2 dikalikan 37 dibagi 10. Sama dengan 20 dikuadratkan adalah 400. 2 kali 37 adalah 74. Maka jadi sin 74 dibagi dengan 10. Ini nolnya bisa dicoret 1. Sehingga didapat 40
dikalikan sin 74 itu sama dengan 0,96. Berarti 40 dikalikan 0,96 hasilnya adalah 38,4. Itulah jarak terjauhnya. Ya. Ini contoh. Nah, itu merupakan hal yang terakhir di gerak parabola. Alhamdulillah, pelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.